Cikini kekondang dia. Hari ini kita belajar bersama. Cikampek, Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta ke Jayapura. Mari belajar dengan penuh seksama. Madura sampai Papua. Duduk yang rapi lalu kita berdoa. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Tini Fazira bersama dengan rekan-rekan saya Adelia Mauliza dan juga Zulwanis. Nah, kami di sini ingin membahas tentang landasan historis dan sosiokultural tentang pendidikan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Nah, untuk yang pertama yaitu ada landasan historis dan sosiokultural tentang pendidikan. Nah, jadi di sini ada landasan historis. Landasan historis berkaitan erat dengan perjalanan pendidikan dari masa ke masa. Habsyi dan kawan-kawan 2024 menjelaskan bahwa sistem pendidikan di Indonesia pada awalnya sangat dipengaruhi kebijakan kolonial Belanda yang diskriminatif, di mana akses pendidikan hanya diberikan kepada kelompok terbatas. Setelah kemerdekaan, pendidikan mengalami transformasi menjadi instrumen pembangunan nasional sekaligus penguatan identitas bangsa. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada landasan sosiokultural. Landasan sosiokultural menekankan bahwa pendidikan dipengaruhi nilai, norma, dan budaya masyarakat. Adib 2024 menyatakan bahwa kurikulum praktik pembelajaran yang mengabaikan aspek sosial budaya akan kehilangan relevansi dengan kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu ada perkembangan historis pendidikan di Indonesia. Perjalanan pendidikan di Indonesia dapat dibagi ke dalam 3 fase utama. Yang pertama yaitu pada masa kolonial. Pendidikan bersifat eksklusif dan hanya diberikan kepada kelompok tertentu. Kondisi ini melahirkan kesenjangan sosial yang tajam. Kedua yaitu setelah kemerdekaan. Pendidikan diarahkan untuk seluruh rakyat dan difungsikan sebagai sarana pembangunan bangsa. Dan yang ketiga yaitu pada era globalisasi. Pendidikan dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta dinamika pasar kerja yang semakin kompleks. Nah, selanjutnya juga ada pendidikan sebagai proses sosial dan budaya. Supriyadi dan kawan-kawan 2023 menegaskan bahwa pendidikan Islam dengan pendekatan sosiokultural memiliki peran besar dalam pembentukan karakter kebangsaan. Dengan menjadikan agama dan budaya sebagai fondasi, pendidikan tidak hanya melahirkan generasi cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia dan berintegritas. Transformasi historis ini memperlihatkan bahwa pendidikan Indonesia selalu bergerak mengikuti perubahan sosial dan politik. Nah, untuk selanjutnya juga ada implikasi landasan historis dan sosiokultural. Yang pertama yaitu ada kurikulum, yaitu penyusunan kurikulum perlu memperhatikan perjalanan sejarah pendidikan dan nilai budaya lokal, agar pembelajaran lebih sesuai dengan realitas masyarakat. Yang kedua yaitu ada metode pembelajaran, yaitu metode partisipatif yang berbasis pada pengalaman sosial terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa. Dan yang ketiga yaitu ada kebijakan pendidikan, yaitu kebijakan harus mempertimbangkan akar historis bangsa sekaligus terbuka terhadap perkembangan global sehingga pendidikan tetap mengakar pada identitas nasional namun mampu berkompetisi di kancah internasional. Selanjutnya juga ada kesimpulan, yaitu landasan historis dan sosiokultural memiliki peran penting dalam pembentukan sistem pendidikan di Indonesia. Landasan historis memberi pemahaman mengenai perjalanan pendidikan dari masa kolonial, kemerdekaan hingga era modern. Sementara itu, landasan sosiokultural menegaskan bahwa pendidikan merupakan bagian dari proses sosial budaya yang berfungsi mewariskan nilai, norma, dan identitas kebangsaan. Terima kasih semuanya sudah menonton dan menyimak pemaparan materi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.